Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Karin di sini. Nah, kali ini kita akan mengadakan kelas tentang soal dan pembahasan dari latihan-latihan yang sudah kita kerjakan. Dari apa nih anak-anak? Dari operasi hitung, bilangan cacah, di mana ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga campuran. Semoga anak-anak sehat-sehat selalu ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan lancar. Oke? Nah, sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar segala sesuatunya berjalan dengan baik-baik saja. Oke? Yuk kita mulai saja ya berdoanya. Oke, berdoa dimulai dengan keyakinan kita masing-masing. Satu, dua, tiga. Oke, berdoa selesai. Yeay. Nah, anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti kelasnya Ibu Karin. Jangan bosan-bosannya ya untuk mendengarkan Ibu di setiap pertemuan. Yuk, sekarang kita belajar secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak, yuk persiapkan diri kalian sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu ya. Pertama-tama, sediakan buku dan alat tulis kalian kalau ingin mencatat selama Ibu menjelaskan, dan jangan lupa selalu dimulai dengan berdoa ya, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi ya, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk memulai pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke? Ayo kita langsung saja ya lanjut ke materi selanjutnya. Sudah penasaran kan anak-anak? Nah, Ibu ingin bertanya nih anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin-kemarin nih? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan untuk anak-anak ya, agar anak-anak dapat memahami kembali mengenai cara-cara dan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Karena Ibu lihat sebagian besar anak-anak belum mengumpulkan latihannya loh, soal latihannya. Jadi Ibu penasaran, ada masalahkah atau ada kendalakah dalam mengerjakan soal latihannya? Sudah siap dan penasaran kan anak-anak? Yuk langsung saja kita membahasnya secara bersama-sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan dari operasi hitung bilangan cacah loh, di mana di dalamnya ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Nah,
kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini ya, tentang hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berikut ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian loh, dan juga campuran. Berikut ini adalah soal-soalnya. Nah, berikut ini adalah kelanjutan dari soal-soal operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga campuran, namun dicampur dengan soal cerita, di mana soalnya itu ada di nomor 11 dengan nomor 12 ya anak-anak. Kemudian yang nomor 13 itu tentang perkalian, nomor 14 itu tentang pembagian, kemudian yang nomor 15 itu mengenai operasi hitung campuran. Oke? Nah, di soal berikut ini, nomor 16 sama 17 juga mengenai penjumlahan, yang nomor 16-nya, dan nomor 17 mengenai operasi hitung campuran. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya, mengenai soal yang nomor 17, oke? Nah, nomor 18 ini juga sama anak-anak. Ini juga mengenai operasi hitung campuran. Kemudian yang nomor 19 ini juga sama mengenai operasi hitung campuran, yang akan kita bahas lebih lanjut setelah soal-soal ini selesai, oke? Yuk kita lanjut terlebih dahulu ya. Nomor 20 ini juga tentang operasi hitung campuran. Nomor 21 ini juga tentang operasi hitung campuran. Nomor 22 ini juga tentang operasi hitung campuran. Nah, untuk nomor 23 sampai 31 ini adalah soal-soal yang Ibu buat melalui aplikasi Kahoot. Namun, kita akan menjawab secara bersama-sama juga ya di video pembelajaran kali ini. Yuk kita langsung saja ya membahas soal-soal ini secara bersama-sama. Oke? Nah, ini adalah jawaban dari soal-soal yang sudah Ibu buat soalnya untuk anak-anak kerjakan ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah 2019. Di mana penjelasannya adalah kita menjumlahkan bilangan satuan terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan ke bagian puluhannya,
Kemudian kita jumlahkan bilangan ratusannya, dan kemudian yang terakhir kita menjumlahkan dengan bilangan ribuannya. Dimana kalau hasilnya itu misalkan dari bilangan puluhan ini 2 ditambah 9 sama dengan 11, bukan? Nah, kan kita tidak mungkin untuk menaruh angka 11 di bawah ini. Jadi, kita simpan angka puluhannya terlebih dahulu ya. Kita taruh di bagian ratusan. Kemudian di bagian ratusan juga sama, hasilnya menjadi 10. Dari hasil 1 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 10, bukan? Nah, kemudian angka puluhannya itu disimpan ke angka ribuan ini, dimana jika dijumlahkan akan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sejauh ini sudah paham kan materinya anak-anak? Yuk kita lanjutkan ke nomor 2, nomor 3, juga kira-kira sama ya. Langkah-langkahnya kita hitung dari satuan terlebih dahulu. Atau kalau anak-anak ingin menghitung dari ribuannya terlebih dahulu juga bisa. Akan tetapi agak sedikit ribet ya anak-anak. Nah, caranya itu dengan menjumlahkan, misalkan soal nomor 1 ini. Kita taruh angka 1 di sini, bukan? Lalu di sini angka ratusannya 9. Kemudian di puluhannya kita taruh angka 11. Taruh aja angka 11 di sini. Kemudian 6 ditambah 3 itu sama dengan 9, bukan? Nah, yang tadi 11 itu 1, kemudian yang ini 9, kemudian yang tadi ini 11, bukan? Jadi 9 itu ditambah 1, jadi 10. 1, 10, kemudian 1, kemudian 9. Nah, lalu 1 ditambah dengan 1, jadi 2 hasilnya. Lalu kemudian diikuti dengan angka 0, diikuti dengan angka 1, dan diikuti dengan angka 9. Oke? Begitu juga dengan pengurangan anak-anak. Kita mengurangi kalau mau lebih mudahnya dengan cara bersusun seperti ini ya anak-anak. Nah, kita dapat menghitungnya melalui satuannya terlebih dahulu, mana angka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian kita kurangkan bilangan puluhannya, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian kita kurangkan bilangan ratusannya, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Dan kemudian dikurang 1, dan di sini 0 sama dengan 1. Kemudian yang nomor 5 juga sama, seperti 3.984 dikurang dengan 2.235 sama dengan berapa anak-anak? Nah, ini kan bilangan 4 dikurang 5 tidak bisa ya anak-anak, jadi dipinjam dari bilangan puluhannya terlebih dahulu. Jadi kita letakkan di sini angkanya 14 dikurang dengan 5 sama dengan 9. Kemudian yang di sini kan tadi sudah dipinjam ya anak-anak, jadi angkanya menjadi angka 7 ya anak-anak, dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian dari bilangan ratusan ini tidak ada yang dipinjam kan, jadi angkanya langsung saja kita kurangkan. Angka berapa nih anak-anak? Angka 9 dikurang 2 sama dengan 7 ya anak-anak. Kemudian yang bilangan ribuan juga sama. Angka 3 dikurang angka 2 sama dengan 1. Oke? Kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Kita menghitung perkalian 57 dikali 5 dengan cara yang bersusun panjang. Caranya seperti ini ya anak-anak, kita
dikalikan terlebih dahulu bilangan satuannya. 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian kita kalikan bilangan satuan ini dengan bilangan puluhannya. Angka berapa ya anak-anak? Jadi angkanya, bilangan satuannya itu angka 5, kemudian bilangan puluhannya adalah 50. Bukan 57 ya anak-anak, tapi 50, karena di sini kita mewakilkan angka 5 di sini saja. Lalu di sininya menjadi angka 0, oke? Nah, jadi pertama-tama 5 dikali 7 sama dengan 35. Dan dijumlahkan dengan 5 dikali dengan 50 sama dengan 250. Hasil yang didapatkan dengan cara bersusun panjang ini adalah 285 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 7. Mana angkanya itu adalah 5234 dikali dengan 15. Namun di sini kita akan membahasnya dengan cara yang bersusun pendek ya. Kemudian jawabannya itu adalah, kita hitung dari bilangan ini. 5234 dikali dengan 5. Kita kalikan dengan bilangan satuannya terlebih dahulu. Yang hasilnya itu menjadi 26.170 ya. Kemudian kita ikuti dengan kalikan dengan bilangan puluhannya, yaitu 5234 dikali dengan 1. Oke, sama dengan 5234. Hasilnya tadi dijumlahkan anak-anak, jadi 26.170 ditambahkan dengan 5.234 sama dengan 78.510 ya anak-anak. Oke. Ini adalah angka 1 di atas ini karena dari 7 ditambah 4 sama dengan 11. Dan angka 1 bilangan puluhannya itu kita simpan ke bilangan ratusannya, di mana kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Oke anak-anak, lalu kita lanjutkan ke bilangan ribuannya, yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dan kemudian kita lanjutkan ke bilangan puluh ribuannya. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oke? Sejauh ini sudah jelas kan anak-anak? Nah, jadi angka 1, angka 2 ini itu yang kita simpan. Angka puluhannya kita simpan ya anak-anak. Kemudian yang nomor 8, kita tentukan perkalian ini dengan menggunakan sifat yang distributif. Bagaimana ya caranya anak-anak? Nah, caranya itu adalah dengan menghitung bilangan puluhan ini dengan bilangan satuan. Jadi, kita masukkan ke dalam kurung terlebih dahulu, di mana angkanya itu adalah 70 ditambah dengan 5, kemudian tutup kurungnya, kemudian dikali dengan 9 ya anak-anak. Lalu kita kalikan menjadi 70 dikali 9, dimasukkan dalam kurung terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan 5 dikali dengan 9 ya anak-anak. Jadi hasilnya itu adalah 70 dikali 9 sama dengan 630, ditambah dengan 5 dikali 9, yang hasilnya itu sama dengan 45, dan hasil akhirnya adalah 675 ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 9, mana kita menghitung hasil pembagian dengan sisa dari 60 dibagi dengan 7. Nah, yang Ibu maksud dengan caranya atau jalannya itu
Seperti ini ya anak-anak kira-kira. Kalau seperti ini sudah benar. Jadi kita hitung terlebih dahulu 60 dibagi dengan 7 sama dengan 8 sisa 4 ya anak-anak. Jadi kita hitung berapa dikali 7 sama dengan 60. Yang mendekati adalah 8 dikali 7 sama dengan 56. Nah, kita tulis angka 8 ini di atas dan pembagian setelah itu selesai dengan sisa 4 karena 60 dikurang 56 ini sama dengan 4. Yang 4 itu tidak bisa dibagi dengan 7. Maka dari itu jawaban akhir dari soal berikut ini yang nomor 9 ini adalah 8 sisa 4 ya anak-anak. Ayo kita lanjutkan ke nomor 10. Di sini anak-anak juga banyak yang masih salah jawabannya. Jadi kita kerjakan yang di bagian perkalian dan pembagian ini terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi 125 dikurang 30 dikali 3 ditambah dengan 55 dibagi dengan 11 sama dengan berapa ya anak-anak? Kemudian setelah kita menemukan hasil kali dan hasil baginya, kemudian kita urutkan dari sebelah kiri menjadi 125 dikurang dengan 30 dikali 3 tadi sama dengan 90, lalu ditambah dengan 55 dibagi dengan 11 yang hasilnya itu adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 125 dikurang dengan 90 terlebih dahulu ya anak-anak, kemudian baru ditambahkan dengan 5 sama dengan 35 ditambah dengan 5 dan hasil akhirnya adalah 40 ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan ya dengan soal berikutnya. Nah, nomor 11 ini kan soal cerita. Yang ibu maksud dengan jalan atau caranya juga seperti ini ya anak-anak. Lebih bagus lagi jika anak-anak menuliskan diketahui dan ditanya seperti ini. Kemudian jawabannya, oke? Nah, seperti ini, diketahui 875 penumpang ada di stasiun kereta A. Kemudian 345 penumpang itu naik lagi tanpa ada penumpang yang turun di stasiun B. Lalu ditanya, berapakah jumlah penumpang di kereta itu sekarang? Nah, jawabannya kita menjumlahkan bilangan yang di stasiun kereta A dengan yang penumpang yang naik lagi tadi ini. Jadi, stasiun kereta A 875 ditambah dengan yang naik lagi 345 penumpang sama dengan 1220 ya anak-anak. Dimana jumlah penumpangnya itu kita juga jumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu, kemudian kebilangan puluhannya, kemudian kebilangan ratusannya, dan hasil akhirnya ditaruh di bagian ribuan. Jadi, karena ini 5 tambah 5 sama dengan 10, maka angka puluhannya disimpan terlebih dahulu di bagian puluhan ini. Jadi 1 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 12, bukan? Lalu angka satunya juga disimpan di angka ratusan. Jadi angkanya menjadi 1 ditambah dengan 8 ditambah dengan 3 sama dengan 12 ya anak-anak. Jadi karena tidak ada lagi yang ditambahkan di sini, kita taruh semuanya. Jadi 12 ya anak-anak. Jumlah penumpang di kereta itu sekarang adalah 1220 penumpang. Karena apa? Dikarenakan adanya penumpang yang naik lagi tanpa ada yang turun di stasiun B ini. Jadi jawabannya adalah
1.220 penumpang, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 12, di mana diketahuinya mula-mula banyaknya penduduk di kota A sama dengan 1.200 kepala keluarga atau yang disebut juga dengan KK. Kemudian sebanyak 475 kepala keluarga bertransmigrasi, di mana berpindah posisi ke daerah yang lain, yaitu ke Pulau Kalimantan. Kemudian ditanyanya adalah berapakah kepala keluarga dari penduduk di kota A sekarang? Jawabannya adalah kita kurangkan, karena ada sebanyak 475 kepala keluarga yang berpindah posisi tadi ke daerah yang lain. Jadi dari 1.200 dikurang dengan 475 sama dengan 725. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita kurangkan angka satuannya terlebih dahulu, di mana 0 dikurang 5 itu tidak bisa dikurangi, bukan? Jadi kita meminjam bilangan puluhannya menjadi 10, lalu kita kurangkan dengan 5 sama dengan 5. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan puluhannya, juga tidak bisa dikurangi. 0 dikurang 7 menjadi 9 dikurang dengan 7 sama dengan 2. Karena sudah dipinjam tadi dari sini, jadi kita pinjam lagi, jadi 9 hasilnya. Kemudian bilangan ratusannya 2 dikurang 4 juga tidak bisa dikurangi, maka kita pinjam lagi dari bilangan ribuan, jadi 12 dikurang dengan 1 sama dengan 11 anak-anak, lalu kita kurangkan dengan 4, jadi hasilnya adalah 7. Oke, jadi hasil akhirnya adalah banyaknya kepala keluarga dari penduduk di kota A sekarang, yaitu sebanyak 725 orang, dikarenakan 475 kepala keluarganya berpindah posisi atau bertransmigrasi ke daerah yang lain, yaitu ke Pulau Kalimantan. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang nomor 13. Nah, ini perkalian dengan bersusun panjang juga. Kita hitung pertama-tama melalui satuannya terlebih dahulu ya anak-anak, yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian kita jumlahkan dari angka satuannya juga ke angka puluhannya, yaitu angka 6 dikali dengan 20 sama dengan 120. Lalu kita jumlahkan lagi dengan bilangan puluhannya, yaitu angka 30 dikali dengan 4 sama dengan 120 juga ya. Lalu kita jumlahkan dengan angka puluhan dengan puluhan, yaitu 30 dikali dengan 20 sama dengan 600 ya anak-anak. Jadi jumlah dari 24 ditambah dengan 120 ditambah dengan 120 ditambah dengan 600 sama dengan 864 ya anak-anak. Gimana caranya juga sama. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu, lalu kita hitung dari bilangan puluhannya terlebih dahulu, dan terakhir kita hitung dari bilangan ratusannya. Ya. Kemudian yang soal nomor 14 ini juga sama. Pembagian dengan sisa dari angka 34 dibagi dengan 3 sama dengan berapa ya anak-anak? Kita gunakan cara yang berulang maupun dengan cara bersusun, boleh loh anak-anak. Nah, caranya seperti ini. Kalau dengan cara pengurangan yang berulang-ulang itu ada 11 kali sebanyak
11 kali pengurangan dari 34 oleh angka 3 ini. Jadi, hasil akhirnya adalah 34 dibagi dengan 3 sama dengan 11 sisa 1 ya anak-anak. Karena dia tidak bisa dikurangi kembali sehingga menjadi 0 seperti itu, tidak bisa. Jadi, hasil akhirnya itu adalah 1. Jadi, ada 11 kali pengurangan dari 34 oleh 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 34 dibagi dengan 3 sama dengan 11 sisa 1 ya anak-anak. Begitu juga dengan cara bersusun. Kita hitung terlebih dahulu angka 3 yang ada di sini dibagi dengan angka 3 yang ada di sini. Sama dengan 1, lalu kita tuliskan angka 1-nya di atas. Kemudian, berapa dikali 3 sama dengan 3. Lalu kita tuliskan angka 1 tadi di atas, bukan? 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian, dikurangi, tinggal 4 anak-anak. Nah, 4 dibagi 3 ini sama dengan berapa anak-anak? Nah, jadinya 1 sisa 1, dan tulis angka 1 itu di atas. Tulis angka 1-nya kembali di atas. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah tadi kan 1 dikali 3 sama dengan 3, jadi kita taruh angkanya itu di bawah 4. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka pembagian itu selesai dengan sisa 1 karena angka 1 itu tidak dapat dibagi kembali dengan 3 ya anak-anak. Jadi kita selesaikan sampai di sini saja. Maka jawaban akhirnya adalah 11 sisa 1 ya anak-anak jawabannya. Kemudian yang nomor 15 ini juga bilangan campuran, operasi hitung campuran. Karena hasilnya itu adalah kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini, lalu kita bagikan angka 270 dibagi dengan 3. Sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Angka 216 ditambah dengan 24 sama dengan 240. Kemudian dikurangi dengan 270 dibagi dengan 3 sama dengan 90. Maka jawaban akhirnya adalah kita urutkan dari kiri ya anak-anak. Lalu hasil akhirnya yang didapatkan adalah 240 dikurang dengan 90 sama dengan 150 ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 16. Tuh, diketahui, boleh ditulis seperti ini ya anak-anak di buku catatannya, sehingga di kesempatan lain anak-anak dapat mengerjakan soal latihannya dengan baik ya. Nah, luas wilayah Jawa Barat sama dengan 35.245 km pangkat 2. Lalu luas wilayah Jawa Tengah sama dengan 33.987 km pangkat 2. Lalu luas wilayah Jawa Timur sama dengan 47.921 km pangkat 2. Ditanya berapa kilometer persegi jumlah luas dari ketiga provinsi tersebut.
Jawabannya, jumlah luas dari ketiga provinsi tersebut adalah luas wilayah Jawa Barat ditambah dengan luas wilayah Jawa Tengah ditambah dengan luas wilayah Jawa Timur sama dengan 35.245 km. Pangkat 2 ditambah dengan 33.987 km pangkat 2 ditambah dengan 47.921 km pangkat 2. Yang hasil akhirnya itu sama dengan 117.153 km pangkat 2 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 17 ya. Diberikan 4 kartu angka 4 dan beberapa tanda operasi hitung, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung juga. Nah, setiap tanda operasi hitung itu dapat berulang lebih dari sekali. Maka dengan kreasimu, temukan operasi hitung campuran yang hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya anak-anak. Contohnya, angka 1 sama dengan 4 ditambah 4 dimasukkan ke dalam kurung, dibagi dengan 4 ditambah 4 masukkan dalam kurung juga, atau 1 sama dengan 4 dibagi 4 masukkan dalam kurung, dikali dengan 4 dibagi 4 masukkan dalam kurung juga ya. Nah, ini ada contoh lain yang Ibu buat, yaitu 1 sama dengan 4 dikali 4 bagi dengan 4 dikali dengan 4. Masukkan dalam kurung ya dua-duanya anak-anak. Lalu angka 2 sama dengan 4 dibagi 4 tambah 4 dibagi 4 juga. Masukkan dalam kurung ya anak-anak. Lalu yang angka 3 sama dengan 4 dikurang, lalu buka tanda kurung, 4 dibagi 4, tutup kurungnya. Lalu angka 4 dikali 4, masukkan dalam tanda kurung, dibagi dengan 4. Lalu 5 sama dengan 4 dibagi dengan 4, tambah dengan 4. Nah, 4 dibagi 4-nya ini masukkan dalam tanda kurungnya juga loh anak-anak. Lalu angka 6 sama dengan 4 ditambah dengan buka tanda kurungnya 4 tambah 4, tutup tanda kurungnya, dibagi dengan 4. Lalu tutup tanda kurung lagi ya anak-anak. Lalu angka 7 sama dengan 4 ditambah dengan buka tanda kurung, 4 dikurang, buka tanda kurung lagi, 4 dibagi dengan 4, tutup kurung, lalu angka 8 sama dengan 4 ditambah dengan buka tanda kurungnya 4, lalu dikali dengan 4 bagi 4, tutup tanda kurungnya, lalu angka 9, 4 tambah 4 tambah 4 bagi 4. Masing-masing bilangan ada tanda kurungnya loh anak-anak. Jadi menurut Ibu, hasil operasi hitung campuran yang tidak ditemukan ada, yaitu angka 10. Mengapa bisa demikian ya? Hasil operasi hitung campuran yang tidak ditemukan menurut Ibu adalah angka 10, karena kalaupun ditemukan akan lebih dari 4 kali penghitungan dari si angka 4 ini.
Jadi kalau dapat pun angka 10, itu lebih dari 4 kali angka 4-nya. Sedangkan di soal itu, kita menyelesaikannya tidak boleh lebih dari 4 kali penghitungan. Kira-kira seperti itu ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dipahami. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, diketahui Bibi mempunyai persediaan bahan kue yang berupa tepung terigu sebanyak 11 kg. Karena menerima banyak pesanan, Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu yang masing-masingnya seberat 20 kg. Nah, ditanyanya, berapa banyak persediaan dari tepung terigu yang dimiliki oleh Bibi sekarang? Lalu jawabannya itu seperti ini. Banyaknya persediaan tepung terigu Bibi sekarang adalah 11 kg ditambah dengan 6 dikali 20 kg dimasukkan ke dalam tanda kurung ya anak-anak. Jadi jawabannya itu sama dengan 11 kg ditambah dengan 120 kg sama dengan 131 kg, yaitu D ya anak-anak, jawabannya benar. Selamat buat anak-anak yang sudah menjawab dengan benar. Tepuk tangannya anak-anak semuanya. Kita lanjutkan. Nomor 19. Diketahui Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk. Kemudian setiap keranjangnya berisi 24 jeruk. Lalu terdapat 6 jeruk yang busuk setelah diperiksa. Setelah itu, Pak Udin hendak membagi jeruk yang masih bagus kepada 7 orang dengan sebanyak-banyaknya. Ditanyanya, berapakah bagian yang akan diterima oleh setiap orang itu? Nah, jawabannya itu adalah 2 dikali dengan 24, masukkan ke dalam tanda kurung ya, lalu dikurang dengan 6 dibagi dengan 7. Sama dengan, kita hitung si 2 dikali 24 terlebih dahulu ya, yaitu 48 dikurang dengan 6 dibagi dengan 7 sama dengan 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6 buah ya anak-anak, jawabannya D ya. Karena diurutkan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 20. Diketahui Paman adalah seorang pedagang telur. Ia membeli persediaan telur sebanyak 5 keranjang untuk menambah persediaan di tokonya. Masing-masing dari keranjang tersebut berisi 48 butir. Akan tetapi, ada 13 telur yang pecah dalam perjalanan pulang dikarenakan kurang berhati-hati. Lalu ditanya, berapa banyak telur yang tidak pecah? Jawabannya adalah, banyaknya telur yang tidak pecah adalah 5 dikali dengan 48, masukkan tanda kurung ya, lalu dikurang dengan 13, sama dengan 240 butir dikurang dengan 13 butir sama dengan 227 butir ya anak-anak, jawabannya adalah C. Kita lanjut. Nomor 21-nya, diketahui siswa SD Merah Putih akan menyumbangkan bingkisan kepada korban bencana alam. Mereka telah mengumpulkan 20 karung beras, yang masing-masingnya berisi 50 kg. Kemudian, beras tersebut dikemas dalam kantong plastik
dengan berat masing-masingnya itu sama dengan 5 kg. Lalu ditanya, berapakah kantong plastik yang dibutuhkan untuk mengemas semua beras itu? Jawabannya, maka kantong plastik yang dibutuhkan untuk mengemas semua beras itu adalah 20 dikali dengan 50 dibagi dengan 5 sama dengan 1000 dibagi dengan 5 sama dengan 200 kantong ya anak-anak. Jawabannya C, 200 kantong. Kita lanjutkan nomor 22. Diketahui sekolah Bayu akan melakukan kerja bakti penghijauan kembali di lingkungan sekolahnya. Lalu seluruh tanaman akan dipupuk agar tumbuh subur. Nah, saat ini sudah terdapat 162 kg pupuk dan sekolah membeli lagi sebanyak 15 kantong pupuk dengan masing-masingnya yang berisi 18 kg. Kemudian, seluruh pupuk akan dibagikan kepada 27 kelompok siswa masing-masing dengan sama banyaknya. Ditanyanya, berapa banyak pupuk yang diterima dari setiap kelompok siswa itu? Jawabannya adalah, banyaknya pupuk yang diterima dari setiap kelompok siswa itu adalah 162 ditambah dengan buka tanda kurungnya 15 dikali dengan 18, lalu tutup kurung, lalu dibagi dengan 27, sama dengan 162 ditambah dengan 270 dibagi dengan 27, sama dengan 432 dibagi dengan 27, sama dengan jawaban akhirnya adalah 16 kg ya anak-anak, yaitu A. Kemudian kita akan membahas soal-soal yang sudah Ibu berikan melalui Kahoot ya anak-anak. Nah, soalnya kira-kira tadi sama dengan yang di awal. Jadi jawabannya kira-kira sama ya anak-anak. Jadi penjumlahan dari angka 1988 ditambah dengan 1610 sama dengan 3598 ya anak-anak. Dengan mengikuti prosedur seperti tadi, yaitu dengan menghitung satuannya terlebih dahulu, kemudian menghitung dengan puluhannya, lalu diikuti dengan ratusan, lalu yang terakhir diikuti dengan ribuannya anak-anak. Untuk yang nomor 24 tentang pengurangan sama juga anak-anak, jawabannya adalah 1899 dikurang dengan 1532 sama dengan 367 ya. Kemudian nomor 25. Hasil perkalian dari 24 dikali dengan 4 adalah, nah di sini Ibu menggunakan cara yang bersusun panjang sama dengan 24 dikali dengan 4 sama dengan kita hitung satuannya terlebih dahulu, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu ditambahkan satuan dikali dengan bilangan puluhan sama dengan 4 dikali dengan 20 sama dengan 80, sama dengan ditambahkan dengan 16-nya adalah 96 ya anak-anak jawabannya. Jadi angka 16 tadi ditambahkan dengan 80 sama dengan 96. Jadi hasil akhirnya dari 24 dikali dengan 4 sama dengan 96 ya anak-anak. Kemudian, hasil pembagian dari 50 dibagi 6 adalah, Ibu menghitungnya dengan cara bersusun, yaitu kita hitung berapa dikali 6 sama dengan 50. Jadi yang terdekat dengan 50 adalah 8. Jadi kita taruh angka 8 ini terlebih dahulu di atas, lalu dikalikan dengan 6 sama dengan 48 ya.
Kemudian sudah selesai karena dikurangi menjadi 2 sisanya. Jadi jawaban akhirnya adalah 8 sisa 2 karena 2 tidak bisa dibagi dengan 6. Jadi tinggalkan saja jawaban akhirnya di situ ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 50 dibagi dengan 6 sama dengan 8 sisa 2 ya. Oke, kita lanjutkan dengan hasil perkalian dari 54 dikali dengan 11 adalah, pertama-tama juga sama, kita hitung dengan 54 dikali dengan satuan. Kemudian yang di bawahnya adalah 54 dikali dengan bilangan puluhannya. Jadi 54 dikali dengan 1 sama dengan 54, kemudian di bawahnya juga sama. 10 dikali dengan 54 sama dengan 540 ya anak-anak, sama dengan 594 hasil akhirnya. Oke. Lalu nomor 28 sama dengan hasil pembagian dari 122 dibagi dengan 13 adalah, yang terdekat dengan 13 dikali hasilnya itu 122 itu sama dengan berapa ya anak-anak? Jadi jawabannya itu 9 adalah bilangan yang terdekat. Dikalikan dengan 13 sama dengan 117. Jadi kita taruh angka 9-nya terlebih dahulu, lalu angka 122-nya itu dikurang dengan 117 sama dengan 5. Jadi 5 itu tidak bisa dibagi dengan 13, jadi tinggalkan saja di sana. Jadi jawaban akhirnya adalah 9 sisa 5 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil pembagian dari 300 dibagi dengan 30, yaitu kita hitung dengan cara bersusun juga, yaitu 300 dibagi dengan 30 sama dengan berapa dikali 30 sama dengan 30 juga, yaitu 1 ya anak-anak. 1 dikali 30 sama dengan 30. Jadi kita taruh di bawah angka 300 ini angka 30-nya, lalu sisa yang didapatkan adalah 0. Jadi 0-nya itu ditambahkan saja ke atas, jadi hasilnya adalah 300 dibagi dengan 30 sama dengan 10. Oke? Nah, nomor 30 juga sama, penjumlahan juga, yaitu 879 ditambah dengan 596 sama dengan 1475 ya anak-anak, dengan menghitung bilangan satuannya terlebih dahulu, lalu kemudian kita hitung bilangan puluhannya, kemudian yang terakhir kita hitung bilangan ratusannya ya anak-anak, sehingga menghasilkan 1475. Oke anak-anak? Lalu kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu diketahui mula-mula banyaknya jumlah penduduk di kota N sama dengan 5.800 orang. Ada sebanyak 345 orang yang bertransmigrasi ke kota C. Ditanyanya, berapakah jumlah penduduk yang ada di kota N tersebut? Jawabannya, nah, jumlah penduduk yang ada di kota N tersebut adalah 5.800 orang dikurang dengan 345 orang sama dengan 5.400
55 orang ya anak-anak, dengan cara seperti yang di bawah ini. Seperti cara pengurangan bersusun pada umumnya. Oke anak-anak? Nah, bagaimana pembahasan materi kita pada hari ini anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Oke anak-anak, jika misalkan tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak anak-anak karena sudah mau mendengarkan dengan baik dan mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Anak-anak sudah melakukan pekerjaannya juga dengan sangat baik anak-anak, udah ada kemajuannya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat dalam mengerjakan soal latihannya, maupun tetap belajar ya anak-anak. Nah, nanti link absennya akan Ibu kirimkan melalui Google Form ya anak-anak. Jangan lupa diisi absennya, dan jangan lupa juga dikirimkan proses anak-anak belajar ya melalui foto tersebut. Nah, jangan lupa juga ya dikumpulkan tugas yang kemarin-kemarin jika anak-anak masih belum menyelesaikannya. Ibu tunggu ya tugasnya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Have a nice day. Dadah anak-anak. Terima kasih banyak. Hati-hati ya.